pandemi COVID-19 telah berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Berbagai usaha dan sektor bisnis mulai gulung tikar. BUMN dan layanan publik pemerintah mau tidak mau ikut terseok. Data menunjukkan tingkat pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan selama pandemi. Tahun 2019, realisasi PNBP melebihi target, yaitu sebanyak 2,5 triliun rupiah. Capaian ini menurun drastis di tahun 2020. Dari target 2,1 triliun, baru tercapai 30% atau sebesar 612 miliar rupiah pada Mei 2020. Penurunan ini juga terjadi pada layanan paspor yang dikelola Direktorat Jenderal Imigrasi. Jika dibandingkan dengan situasi pada Juni 2019, penerima layanan paspor bulan Juni 2020 merosot hingga 50%. Menteri Hukum dan HAM telah menginstruksikan agar seluruh jajarannya tetap produktif dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Lalu bagaimana Direktorat Jenderal Imigrasi menyikapi kondisi ini? Saksikan bagaimana strategi Ditjen Imigrasi untuk memberikan layanan terbaik dengan tetap memperhatikan target PNBP. Hanya di Opini, siasat Ditjen Imigrasi di tengah pandemi. Jumpa lagi dalam program Opini. Obrolan peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Dengan tagline-nya, kritis mencerdaskan. Kali ini saya bersama Bapak Direktur Jenderal Imigrasi, Bapak Joni Ginting. Terima kasih Bapak bersedia untuk memenuhi program kami, program Opini, obrolan peneliti. Teman-teman sekalian barangkali sudah tahu persis betapa beratnya tugas yang diemban oleh jajaran imigrasi. Selain menjaga kedaulatan bangsa dan negara, ada tugas-tugas yang kali ini kami ingin ngobrol yang ringan-ringan saja. Bagaimana Direktorat Jenderal Imigrasi bersama jajarannya menghadapi era new normal agar tetap produktif di era extraordinary conditional. Apa saja sih yang dilakukan oleh Bapak Direktur Jenderal Imigrasi beserta jajarannya? Nanti sama-sama kita akan perbincangkan dengan beliau. Hasil dari analisis kami, ada penurunan negara bukan pajak dari sektor layanan paspor. Kira-kira peran strategis apa yang akan beliau lakukan agar tetap produktif di era new normal? Kami silahkan Bapak Dirjen untuk menyampaikan hal-hal strategis apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi beserta satuan kerjanya. Baik, terima kasih Bu Sri atas kesempatan yang baik ini ya. Memang selama diberlakukannya PSBB, pelayanan tutup hingga tanggal 22 Juni yang lalu baru dibuka kembali. Pada saat itu saya merenung target PNBP kita itu 2,1 triliun, baru tercapai waktu itu sekitar kurang lebih 500 miliar. Lantas kami berpikir, apa yang harus kami lakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan, karena kita didukung oleh bukan oleh APBN rupiah murni kan, hanya sekian persen lah, gitu kan. Tapi mayoritas itu dari PNBP kita. Dari total anggaran ya Pak ya? PNBP. Dari sekian banyak ide yang kami rundingkan, akhirnya kita memilah-milah mana yang doable, mana yang bisa dilaksanakan. Bagaimana kalau kita bikin yang namanya same day service itu kita convert untuk menjadi reaching out to people, ya, kita datengin orang. Kenapa kita mau mendatangin orang? Kenapa sampai ke skema itu gitu ya?
mulailah kita berbincang lagi nih, ya, berbincang lagi. Ternyata ada sebagian masyarakat itu yang memang dia itu mau dilayani dan dia ndak ingin ke kantor imigrasi, dia kepengen dilayani di rumah. Itu yang namanya same day service dulu. Jadi kita transform ini same day service ini menjadi layanan prima. Terus kita ambillah apa yang gampang diingat oleh masyarakat, tagline-nya kan gitu kan. Ya udah kita buat easy passport aja. Easy passport. Easy passport. Easy passport adalah inovasi. Iya, easy passport gitu ya. Jadi membuat paspor itu sebenarnya gampang gitu kan. Terus bagaimana supaya masyarakat tahu ada easy passport? Nah, baru kami rembukan lagi nih. Kita mulai masuk ke website kita masuk ke medsos kita mulai menceritakan apa itu paspor, bagaimana membuat paspor, apa persyaratan membuat paspor. Jadi masyarakat itu mengerti. Paling enggak media yang ada kita gunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Terus di dalam itu juga terkandung semangat we are part of the people. Kita bagian daripada masyarakat. Kita harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Caranya bagaimana? Ya, easy passport tadi kita reach out. Kita tidak memainkan harga enggak? Iya. Harga tetap. Paspor biasa 350.000, paspor elektronik 650.000. Yang existing dengan PP yang ada sekarang itu same day service itu 1 juta. Tapi mereka nggak usah ke kantor, kita yang datang. Siap. Kita yang datang. Kalau kita datang ada permintaan, ya kita bikin benchmarkingnya minimal 50 orang. Siap. Itu untuk tryout pertama dulu. Kalau nggak tercapai ya kita turunkan. Tapi kalau memang itu nanti nggak banyak, ya kita sesuaikan dengan jarak tempuh, biaya untuk ke tempat di mana yang layanan dilakukan. Dilakukan. Kalau itu masih ada selisihnya untuk pemasukan PNBP ya kita lakukan. Ijen Pak Dirjen, apa yang dilakukan ini untuk seluruh Kanim atau sementara ini di kantor imigrasi tertentu? Waktu itu kita putuskan ya supaya kita jangan ujuk-ujuk dan buru-buru. Siap. Ya. Kadang-kadang sesuatu kebijakan yang buru-buru itu trial and error-nya terlalu banyak gitu ya. Jadi kita coba 7 Kanim yang ada di Jakarta dulu. 7 Kanim yang ada di Jakarta, ya. siap. Jadi terus 7 Kanim dalam perjalanannya ini, Bapak? Kita kasih waktu 2 minggu, mereka melakukan exercise. Nanti hasil exercise mereka akan tularkan melalui video conference di kita ke 10 Kanim-Kanim yang besar untuk mereka diskusikan dengan teman-teman para Kanim ini. Ya. Untuk menemukan yang paling tepat atas kebijakan easy passport. Apakah nanti infrastruktur apa yang kurang, terus pelayanannya apakah sudah menyenangkan masyarakat, bagaimana sumber daya manusianya, bagaimana sumber daya manusianya, kemudian bagaimana aksesibilitasnya, bagaimana IT kita, dan and so on lah gitu kan. Kemudian kita memulai waktu itu tanggal 5 Juli seingat saya pada hari ulang tahun BNI. Itu kita mendatangi BNI, mungkin sekarang masih ongoing pembuatan paspornya bagi pegawai BNI dulu. Ya. Nah, selanjutnya ada permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka HUT pajak waktu itu kita layani mereka. Rentan waktunya itu 3 sampai 4 hari, tentunya dengan protokol COVID yang ada ya. Betul, Pak. Protokol penerapan protokol kesehatan dengan ketat. Ya. Itu kita dapat kurang lebih 750 orang. 750 orang. Ada penetapan kuota ya Pak ya? Untuk yang mereka meminta untuk pembuatan paspor dan pempanjangan paspor itu totalnya itu kurang lebih 750. Ya.
750 waktu itu, kurang lebih lah ya. Nah, harapan kami itulah bentuk kepedulian kita bahwa kita juga care dengan masyarakat di era new normal. Di era new normal ini gitu. Dan memang sekarang kan udah ditetapkan. Kalau Kanim Jakarta Selatan umpamanya dari kuota, ini saya analogkan dari kuota umpamanya 200, kita hanya diberikan kuota 100 supaya tidak terjadi kerumunan. Tetap protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Nah, jadi sisanya ini kemana? Nah, inilah yang kita ekstensifikasi sama intensifikasi. Kita mulai reach out. Nah, hari ini 300 SKK migas. Nah, kebetulan nanti jam 12 pas makan siang saya diundang ke sana. Ya, namanya dia buat paspor, saya diundang, ya kita ya namanya etika ketimuran, dan kita juga berterima kasih. Iya kan, saya akan datang ke sana untuk berterima kasih. Nah, bentuk dari layanan prima. Layanan prima itu. Nah, Pak Dirjen saja siap turun menghadiri undangan untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan beliau. Apakah ada progres peningkatan yang cukup signifikan, Pak, dari apa yang sudah dilakukan oleh jajaran? Dari data yang kami terima itu ya, kalau nggak salah Juni itu kita naik 1.100%. Jadi bulan Juni ada kurang lebih 40-50 miliar kita dapat dari situ. Luar biasa. Ya, ini dengan PP yang existing nih, ya. Belum lagi nanti ada hal-hal lain yang memang inovasi-inovasi. Berarti lain. Ini juga dalam proses untuk penyempurnaan regulasinya ya, Pak ya? Dengan melihat kondisi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak sekarang, rupanya masih ada ruang untuk sangat banyak yang bisa kita kapitalisasi. Seperti contoh, kita bisa datang berbasis korporasi, kita bisa datang berbasis komunitas, kita bisa datang berbasis profesi. Seperti contoh, umpamanya rumah sakit ibu dan anak. Nah, begitu kita ada kerjasama, begitu bayinya lahir, surat akte kelahirannya keluar, kita langsung bikin paspornya. Nih, luar biasa ini teman-teman. Jadi ada lompatan inovasi dari jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi di tengah kondisi yang kita memang tidak bisa menghindar dari hidup bersama COVID-19. Izin, Pak, lanjut. Jadi yang perlu kita siapkan itu adalah, kenapa tadi kembali lagi, kenapa 7 dulu kita coba, jangan-jangan nanti ada yang pesen rendang, yang kita kasih itu pisang goreng. Nggak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan harapan publik ya? Iya, karena kita mungkin portfolio SDM-nya belum siap, portfolio infrastrukturnya, itu learning by doing. Jadi yang 7 ini nanti akan menggetularkan sama yang 10, biar mereka akan berinteraksi sendiri, menyempurnakan sendiri sistemnya, ya kan? Mereka kan muda-muda, punya kreativitas, jangan dibatasi. Dibuka ruang besar untuk berinovasi ya Pak ya? Dan saya merasa respons daripada teman-teman tuh ya, yang muda-muda itu luar antusias biasa sekali. Seperti yang di Semarang gitu kan. Semarang itu kan banyak industri tuh. Pak, bagaimana Pak kalau saya ke pabrik tekstil ini? Ya silahkan. Kalau salah nggak apa-apa. Sepanjang kalian itu tidak menyalahgunakan kewenangan. Kalau kebijakannya salah, nggak ada masalah saya bilang. Nggak ada yang sempurna hidup ini. Tetapi kita coba for a good purpose. You don't have to worry. The blame is on me, saya bilang begitu. Ya kan? The blame is on me. Jadi mereka udah semangat nih. Ya kan. Nah, kemudian kalau kita berbasis korporasi, kita bisa datang contoh ke perusahaan A, umpamanya kan. Jadi sudah dilakukan juga ya Pak ya? Ini mereka masih bertanya-tanya nih. Nah, inilah maksudnya kita mulai dari kita punya medsos dan kita punya website. Menggunakan medsos. Iya, biar mereka tahu. Nah, satu lagi yang perlu adalah
kita harus punya yang namanya help desk. Ya, help Ya desk. kan? Satu lagi desk untuk pengaduan ataupun keluhan, desk keluhan. Nah, kita menampung, bukan berarti nanti anggota kita itu salah, tidak. Bukan, itu nggak ada kaitannya, itu urusan nanti deh. Tapi kita perlu feedback dari masyarakat. Apa yang mereka butuhkan dari Nah, kita. itulah yang namanya desk pengaduan itu. Kalau help desk ini, kenapa lama? Kenapa saya susah dihubungi? Kenapa kalau saya ke sana kuotanya habis, gitu kan? Nah, dia bisa bertanya ke kita dan itu harus 24 jam. Dan saya udah bilang sama teman-teman, begitu ada telepon, 4 kali kering harus angkat. Kita harus bisa meringankan beban masyarakat. Siap. Jangan mempersulit mereka gitu loh. Jadi kita itu kalau apa kebutuhan mereka itu bisa kita layani dengan baik. Nah, apabila kita bisa melayani dengan baik, kita mendapat apresiasi. Ya, betul. Kalau kita dapat apresiasi, baru dapat dukungan. Nah, Mbak Sri kan tahu sendiri, tidak ada satupun lembaga pemerintah yang quote-unquote yang melayani akan bisa berhasil tanpa dukungan dari masyarakat. Nggak mungkin. Di era sekarang ini. Ya, betul. Yang ada malah backfire. Itu nyusahin aja katanya. Nah, kita mau rubah itu paradigma itu. Dan itu nggak seperti membalikkan telapak tangan. Karena itu budaya kan. Lifestyle. Ya kan, kultur. Jadi kita harus buat kultur engineering. Nah, ini menjadi contoh bagi yang muda-muda. Iya. Ya kan? Kita juga berada di dunia milenial, mau tidak mau kita. Siap. Apalagi industri 4.0 kan gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah ya. Melalui media ini juga nanti Mbak ya. Masyarakat tuh mulai tahu dan mulai berani dan nggak ragu untuk bertanya, untuk mengadu, untuk memberikan catatan kritis bagi kami, sehingga kami itu bisa juga memperbaiki apa yang perlu kami perbaiki sehingga masyarakat ini terpuaskan. Paradigma kita ini melayani, merubah kita menyesuaikan sama yang dilayani nih. Iya. Iya kan? Betul. Ya, kita harus saling memahami lah, ya gitu. Kebutuhannya berbeda. Iya, kita harus saling berada memahami. Di era yang berbeda. Baru kita bisa saling mengerti, baru kita bisa saling mengisi kemauannya apa gitu. Saya rasa produk kita ini kita reach out. Sekarang kita mau jualan ini sekarang. Siap. Meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Walaupun itu bukan tugas pokok kita. Iya, betul. Walaupun itu tugas pokok kita. Iya. Ya. Tetapi karena situasi sekarang ini, ya kan, di mana masyarakat juga dilarang berpergian kalau nggak perlu, ya kenapa kita nggak mendatangi, ya kan, dengan tentunya memakai protokol kesehatan COVID yang benar, dan mereka juga senang. Kemudian saya ingin bertanya nih Pak Dirjen, banyak sekali UPT imigrasi yang sekarang sudah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Konsep Bapak seperti apa sih sebenarnya untuk mereka, sehingga apa yang sudah diberikan oleh pemerintah, penghargaan oleh pemerintah kepada jajaran imigrasi bisa diimplementasikan dengan baik? Itu sertifikat itu yang sudah diraih itu harus dijadikan lifestyle, Mbak. Semangatnya itu jadikan kultur, dijadikan budaya di tempat itu bekerja gitu. Value-nya diimplementasikan. Itu, ya, ruhnya itu harus ditanamkan dan itu perlu waktu. Dan startnya itu dari WBK, WBBM itu, dan itu akan merubah orang, merubah. Gagal nggak apa-apa. Gagal itu kan keberhasilan yang tertunda. Betul. Satu, gagal itu sekolah yang paling baik. Delivery-nya. Model layanannya Itu. Melakukan penyesuaian dengan era new normal. Iya. Mereka tidak bisa datang atau berkurang yang datang di kantor imigrasi, maka kitalah yang mendatangi mereka. Benar, Mbak. Siap. Iya. Sekali lagi ingin menjelaskan bahwa yang kita bahas hari ini bagian kecil dari tugas strategis dari
jajaran imigrasi. Di awal tadi kami sampaikan bahwa menjaga kedaulatan negara itu adalah tugas yang luar biasa besarnya, tapi ini tadi kita mengambil bagian kecilnya. Bagaimana jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi tetap produktif, memberikan kontribusi, memberikan layanan yang sesuai dengan regulasi, tidak mengurangi jumlah mereka yang selama ini ingin dilayani, dan Bapak Dirjen Imigrasi punya jalan keluar, easy passport. Ada lagi Bapak ingin disampaikan? Saya rasa cukup, cuman yang terakhir saya ingin menyampaikan, kalau ini memang nanti akan disiarkan kepada masyarakat, bahwa jangan ragu untuk datang ke imigrasi. Kami akan selalu dengan tangan terbuka, dengan senyum apabila dikritisi dan diberikan saran masukan. Tanpa kritisi dan saran masukan, kami tidak bisa memperbaiki layanan kami. Karena apa? Kritisi dan saran masukan inilah sarana kami untuk mengetahui apa yang harus kami rubah ke depan. Siap. Dan bagi saya secara pribadi kepada Mbak Sri selaku Kepala Badan Litbang, mudah-mudahan program opini ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya. Menjembatani gap informasi, Pak. Produktif, dan di satu sisi dapat juga mencerdaskan ya, warga pengayom dan warga masyarakat pada umumnya. Siap. Ya. Saya terima kasih. Terima kasih Bapak Dirjen Imigrasi yang telah memberikan penjelasan, pencerahan kepada kita semuanya. Utamanya bagaimana inovasi yang dilakukan oleh beliau dan jajaran untuk memberikan layanan atau mendekatkan layanan tetap menerapkan protokol kesehatan, tapi juga tetap memenuhi target apa yang sudah diperjanjikan di awal tahun, bagaimana capaian kinerja nanti di akhir tahun. Terima kasih Pak Dirjen Imigrasi, sukses untuk jajaran imigrasi dalam memberikan layanan publik berbasis kebutuhan publik tetap berada dalam koridor aturan perundang-undangan. Terima kasih, mudah-mudahan tercerahkan, opini kritis mencerdaskan.